Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi kawan baik semua dimanapun Anda berada. Dan salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, pasca Pilpres salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu orang itu adalah mengenai nasib hak angket. Ya, hak angket itu adalah hak mengenai penyelidikan kesesuaian antara kebijakan pemerintah itu dibandingkan dengan aturan atau regulasi atau undang-undang, apakah terjadi pelanggaran atau tidak. Tetapi ya, momentum hak angket ini menurut sebagian besar orang sudah layu sebelum berkembang. Jadi konten kali ini itu ingin melihat kenapa sampai sekarang hak angket itu tidak bergulir atau belum bergulir atau potensial untuk tidak digulirkan. Karena apa? Karena partai-partai yang mendukung hak angket kemungkinan besar tidak mencukupi untuk disetujui secara mayoritas di rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, kenapa kok hak angket ini layu sebelum berkembang atau tertunda atau belum akan digulirkan dalam waktu dekat? Karena hak angket menurut Nur Iswan Channel itu sudah kehilangan momentumnya atau agak kehilangan momentumnya. Apakah kemungkinan hak angket akan bergulir? Mungkin saja, tetapi dari realitas politik yang ada, dari fakta-fakta yang terus berjalan secara dari waktu ke waktu, ya, dari jam ke jam, ya, kemudian hari ke hari, bulan ke bulan, rasa-rasanya ya momentum itu semakin kecil. Jadi kemungkinannya pun itu semakin kecil. Nah, kalau kita bicara momentum, sebenarnya ya momentum emas partai-partai bersepakat untuk mengajukan hak angket itu sebenarnya di bulan pertama setelah pencoblosan. Jadi kalau pencoblosannya itu 14 Februari, maka sampai 14 Maret ya, atau kita perpanjang sampai dengan akhir Maret, itulah sebenarnya 1,5 bulan itu merupakan momentum emas ketika partai-partai yang merasa pemilu dan pilpres kemarin perlu diperbaiki atau ada indikasi kecurangan atau ada eksploitasi terhadap kebijakan, termasuk di dalamnya misalkan keterlibatan aparat, ya, kemudian eksploitasi dari bansos yang kemudian juga ditengarai bermotif politik, kemudian penghadangan atau pembatalan izin-izin dari salah satu atau salah dua paslon yang akan berkampanye. Nah, itu momentumnya bisa diselidiki melalui hak angket. Ya, karena hak angket itu nanti dibahas secara terbuka ya oleh DPR, dan DPR bisa mengundang siapa saja. Nah, oleh karena itu kita lihat pelan-pelan kenapa ini bisa tertunda, bisa tidak jadi bergulir, bisa juga layu sebelum berkembang. Sepertinya Pak Jokowi mengetahui secara detail bahwa ya meskipun Prabowo Gibran menang, maka parlemen itu harus ia bisa ajak kompromi, bisa diajak kerjasama, dan lebih tepatnya memberikan dukungan kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang akan memimpin mulai Oktober mendatang. Nah, saya meyakini atau Nur Iswan Channel meyakini bahwa pertemuan pasca pencoblosan 4 Februari antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh itu adalah ya kemungkinan besar diinisiasi oleh Pak Jokowi.
ya oleh Pak Jokowi dengan cara mengundang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Nasdem. Ya, kenapa Bang Surya Paloh yang diundang? Karena dari semua partai non 02 yang masih bisa diajak bicara, diajak komunikasi, dan lebih mudah dan punya sejarah panjang hubungan mereka, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem, yaitu Bang Surya. Maka ya sejak itulah sebenarnya kubu 02 melalui Pak Jokowi mencoba membelah paslon 01 dan paslon 03 agar supaya bisa membendung hak angket. Di saat yang sama ya, walaupun koalisi perubahan selama pasca pencoblosan itu terlihat amat sangat solid, dan berkali-kali Bang Surya menyampaikan bahwa hak angket itu konstitusional dan bisa dipergunakan, sesungguhnya statement-statement itu bahkan secara terang benderang Bang Surya itu sudah mengirim sinyal agar PDIP sebagai partai terkuat di parlemen itu juga segera menindaklanjutinya, segera agresif membangun koalisi untuk pengajuan hak angket. Nah, selama 1,5 bulan Bang Surya Paloh dan Koalisi Perubahan bersama Caimin dan Pak Saihu itu pada awalnya semangat sekali mendorong hak angket gitu. Tetapi karena sinyal yang mereka berikan kepada PDIP, kepada Bu Megawati seperti tidak disambut. Jadi gayungnya itu tidak bersambut. Nah, oleh karena itu kemudian Bang Surya tentu berpikir lain gitu. Apakah memang ada faktor-faktor atau pihak-pihak yang dominan di PDIP memang yang tak menghendaki hak angket dilakukan. Nah, di saat yang sama juga juru runding dari Koalisi Perubahan yang biasanya ya dilakukan oleh Pak Yusuf Kalla itu juga berusaha untuk membangun komunikasi dengan Bu Mega karena memanfaatkan momentum emas untuk pengajuan hak angket itu ya. Tetapi kemudian dari mulai akhir Februari, akhir Maret itu seperti Pak Yusuf Kalla juga kebingungan karena kemungkinan besar tidak bisa terlaksana tuh, atau kalaupun terlaksana tertutup ya. Tapi tertutup kan kemaslahatan ke publiknya tidak diketahui itu. Jadi Pak Yusuf Kalla yang paling senior ya, yang mendukung Anies, berusaha membangun komunikasi dengan Bu Megawati itu juga tidak kejadian. Koalisi Perubahan berusaha membangun komunikasi juga dengan Bu Megawati itu juga tidak kejadian. Sehingga Bang Surya, Caimin dan Pak Saihu tentu saja agak berpikir ya dan mengkaji kembali, karena kalau hak angket cuma didorong oleh Partai Nasdem, PKB, dan PKS, itu jumlahnya tidak mencukupi. Wajar apabila Bang Surya berpikir jangan-jangan PDIP sudah main mata atau memang tidak mau hak angket gitu. Jadi hanya gimmick aja memprotes kecurangan dan lain sebagainya. Tetapi ketika melangkah kepada langkah-langkah politik yang lebih konkret, PDIP-nya menahan diri itu. Nah, jadi PDIP bisa disebut sebagai menahan diri, bisa disebut sangat terlalu berhati-hati, bisa juga punya agenda lain dengan tidak mau hak angket karena ada hubungannya dengan PDIP ingin merebut kembali kursi ketua DPR, kemungkinan besar ya Pak Puan lagi. Nah, jadi kompleksitas itu yang membuat PDIP sepertinya memang faktanya menahan diri untuk tidak terburu-buru ya mengajukan hak angket sambil menunggu proses sengketa di MK. Nah, karena Bang Surya, Caimin, Pak Saihu melihat gelagat ini, ya secara otomatis ya sikap partai yang berdaulat adalah membangun komunikasi dengan teman lamanya. Bang Surya itu berteman lama dengan Pak Prabowo. Caimin juga
punya hubungan historis, pernah bersama di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebelum hengkang ke Koalisi Perubahan gitu. Pak Saihu PKS itu 2 kali, 2014 dan 2019 kalau tidak salah, PKS itu bersama-sama dengan Prabowo. Jadi chemistry 3 partai ini untuk bergabung dengan Prabowo Gibran itu besar sekali ya. Tinggal ya kan term ya, kesepakatan apa yang dibangun, misalkan kesepakatan tentang agenda perubahan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itulah penyebab kenapa hak angket itu kehilangan momentum. Demikian kawan baik, terima kasih.